Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kimia material. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai kimia material, konsep-konsep apa saja, kemudian unsur-unsur penyusun, jenis ikatan dan reaksi, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai apa itu kimia material. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian dari kimia material, ini saya sajikan beberapa contoh ya. Jadi contoh-contoh ini sudah secara umum kita temukan ya. Sudah tidak asing lagi, misalnya handphone, kemudian mobil, kemudian bangunan, pesawat, kemudian kayu ya, kemudian plastik ya. Jadi ini sudah secara umum merupakan material-material yang tidak asing di kehidupan kita gitu ya. Malah secara sekunder kita butuhkan gitu. Jadi kimia material itu merupakan salah satu cabang ilmu dalam ilmu kimia yang mempelajari mengenai material organik, anorganik, dan struktur suatu zat pada struktur zat suatu bahan kimia. Ya, jadi material organik misalnya kayu. Ya, jadi ini secara alamiah terbentuk dan ini merupakan bagian dari material ya, material kayu. Ya kan? Nah, ini kita pelajari juga di dalam kimia material. Konsepnya, ikatannya bagaimana, unsur-unsur penyusunnya apa saja, sehingga dia bisa membentuk kayu, berserat, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini electronic devices atau peralatan elektronik. Salah satunya adalah handphone. Jadi handphone itu juga merupakan material, jadi dia dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang ada di dalam kimia material. Gitu ya. Kemudian ini bahan bangunan. Bahan bangunan apa? Material dasarnya itu pasir. Yang kita gunakan adalah pasir. Pasir itu merupakan material anorganik yang secara alami terbentuk di bumi gitu ya, pasir. Entah itu pasir di pinggir pantai atau pasir di sungai, ya, itu merupakan silika, ya. Jadi komposisinya adalah silikon dan oksigen dan itu merupakan material. Gitu. Jadi kimia material itu berfokus pada sintesis, kemudian struktur, sifat, dan aplikasi dari material padat termasuk material organik maupun material anorganik dan kompositnya. Jadi fokus kimia material itu adalah pertama, unsur-unsurnya, unsur penyusun itu sangat penting dipelajari karena akan mempengaruhi sifat dan karakteristik dari material yang akan kita peroleh gitu. Kemudian proses sintesisnya bagaimana, kemudian struktur yang kita inginkan bagaimana. Itu semua dipelajari di dalam kimia material. Jadi kimia material itu merupakan suatu cabang ilmu di mana kita mempelajari step-step, langkah-langkah yang harus kita lalui sehingga diperoleh material atau diproduksi material sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu. Kemudian kita masuk pada seberapa penting sih kimia material itu? Penting nggak sih kimia material itu? Jawabannya penting. Kenapa? Karena masyarakat dan teknologi itu didukung oleh ilmu-ilmu dalam kimia material. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada handphone, bagaimana kalian bisa berinteraksi dengan daerah lain, apalagi Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau ya. Bagaimana kita mau bisa berinteraksi dengan orang di pulau lain misalnya, keluarga kita di pulau lain, teman kita di pulau lain, atau saudara kita di pulau lain. Kalau kita tidak melek teknologi, kita tidak mempelajari mengenai teknologi. Sebelum kita sampai pada teknologi, tentu kita harus tahu dulu nih material-material yang dibutuhkan sehingga bisa menghasilkan suatu teknologi yang canggih. Gitu. Nah, langkah-langkah pemilihan material, kemudian bagaimana proses sintesisnya, itu semua dipelajari di dalam kimia material. Sehingga kimia material itu penting untuk dipelajari. Ya. Ini ada beberapa contoh ya, sebegitu pentingnya kimia material ini untuk dipelajari oleh seorang saintis, gitu ya. Pada bidang komputasi atau komputer atau IT ini digunakan, ini masuk pada transportasi, tentu saja transportasi ya, kita tahu semua badan mobil itu merupakan material
anorganik sebenarnya ya. Jadi ada ada alloy lah di situ ya. Campuran apa, kemudian finishingnya misalnya supaya dia warnanya biru, merah, apa semua itu merupakan tersusun dari unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Jadi unsur-unsur itu penting, sehingga kita penting untuk mempelajari kimia material. Kemudian secara chemical ya dibutuhkan juga ya dalam misalnya memproduksi alat-alat pH meter misalnya, kemudian alat-alat instrumen-instrumen besar lainnya gitu ya. Kemudian pengobatan juga, implan ya. Jadi pada implan gigi, implan tulang ya, itu digunakan juga ya. Ini ya. Jadi penting sekali. Jadi kalau pada bidang medicine tentu orang kimia material, orang material bekerja sama dengan orang kedokteran. Misalnya kedokteran ingin buat tulang yang tidak beracun tentunya ya, tidak mudah larut dan lain sebagainya. Itu harus kuat, harus bisa menopang dan lain sebagainya. Nah, itulah bekerja sama sehingga kita dapat starting materialnya ini apa nih, unsur penyusunnya yang cocok ini apa, sehingga kita bisa memproduksi material yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian pada perhiasan, nah ini perhiasan ya, pada perhiasan itu misalnya emas ya, emas itu ada emas murni, ada juga yang campuran, tapi emas ini itu secara alami ada, tapi dia dalam bentuk persenyawaan, sehingga ada langkah-langkah yang harus dilalui sehingga bisa ditarik emasnya doang gitu ya. Dan ini proses pemisahan itu tentu kita pelajari juga di kimia material. Jadi di dalam kimia material itu bukan hanya bagaimana kita mensintesis, tapi bagaimana juga kita bisa menarik kembali ya, menarik kembali dan memanfaatkannya kembali gitu ya. Jadi banyak sebenarnya secara luas ya dapat digunakan atau diaplikasikan ilmu-ilmu atau konsep-konsep dan teori-teori yang ada di dalam kimia material. Nah, kemudian energi storage ya. Jadi ini adalah solar cell. Ya, ini juga unsur-unsur penyusunnya ini dipelajari juga dengan melalui konsep-konsep yang ada di dalam kimia material gitu ya. Jadi ini mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi dari matahari, jadi dia memanfaatkan cahaya matahari ya. Cahaya matahari itu kan tidak pernah habis, insya Allah tidak akan pernah habis ya. Gitu. Selama bumi berputar, selama Allah mengizinkan, insya Allah matahari akan terus bersinar gitu ya. Dan itu dimanfaatkan untuk mengubah energi listrik sehingga kita tidak terus-menerus melakukan penambangan batu bara. Ini kalau penambangan minyak, batu bara terus-menerus dilakukan akan habis minyak bumi ya, akan habis batu bara kita gitu. Jadi ini, dan ini komponen-komponen penyusunnya ini juga merupakan unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik ya. Coba cari unsur apa yang digunakan. Jadi memang penting sekali untuk mengenal unsur-unsur penyusun itu. Kemudian reaksinya bagaimana, kemudian ikatannya harus bagaimana gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan produk atau material yang bisa menghantarkan listrik ya. Nah, ini jadi berdasarkan jenisnya material itu diklasifikasikan ke dalam material alam. Jadi kalau material alam itu dia secara alami terbentuk dan ditemukan di alam. Jadi baik itu dari tanaman, kemudian hewan, atau kerak bumi, atau kayu, misalnya kayu ya, kemudian kulit, selulosa, mineral, dan lain sebagainya. Kemudian logam. Nah, material logam ini ditemukan di alam juga. Tapi dia tidak dalam bentuk tunggalnya, dia bersenyawa dengan unsur lain gitu. Jadi dia bersifat mengkilap, kemudian dapat menghantarkan listrik. Kemudian alloy ya, alloy ini merupakan campuran dua atau lebih biasanya logam dengan material lain. Jadi logam dengan material lain. Material lainnya itu bisa logam, bisa non logam. Misalnya kalau emas kan warnanya kuning. Ada kalian pernah dengar emas putih? Nah, emas putih itu merupakan alloy ya. Jadi dia bukan emas murni. Jadi emas putih itu merupakan campuran emas dan perak. Jadi AU dan AG ya dicampurkan menghasilkan emas putih.
Kemudian ada dikatakan semikonduktor. Jadi kalau semikonduktor bisa menghantarkan listrik, jadi materialnya memiliki konduktor dan memiliki insulator. Ya, jadi ini combine biasanya ya. Jadi semikonduktor itu material yang memiliki konduktivitas antara konduktor, biasanya logam, kemudian non-konduktor atau insulator yang umumnya adalah keramik. Contoh semikonduktor itu pada material murni misalnya silikon. Silikon itu semikonduktor ya. Kemudian germanium. Jadi senyawanya itu seperti gallium arsenida atau kadmium selenida. Kemudian ada dikatakan dengan material anorganik non-logam. Jadi dia anorganik tapi bersifat non-logam atau tidak dapat mengantarkan listrik. Ya misalnya keramik, kaca ya. Itu. Atau misalnya intan berlian itu diamond itu merupakan material anorganik yang bersifat non-logam. Kemudian ada dikatakan polimer. Ya, polimer. Polimer ini merupakan material yang tersusun dari monomer-monomer yang dihubungkan oleh ikatan kimia dan berulang. Jadi ikatan kimianya panjang dan berulang. Jadi ikatannya itu berulang. Monomernya itu pun berulang. Gitu. Itu namanya polimer. Jadi polimer itu tergantung juga. Jadi kalau unsur penyusunnya lain, material polimer yang dihasilkan lain. Makanya ada polimer yang elastis, misalnya bisa dibengkokkan, kemudian bisa direnggangkan atau ditarik gitu ya. Ada juga yang polimer yang keras gitu, keras kokoh gitu ya. Itu tergantung dari unsur penyusun, jenis ikatan di dalam itu ya. Kemudian panjang ikatannya juga berpengaruh gitu. Kemudian komposit. Nah, komposit ini merupakan material komposisi. Jadi material komposisi atau compositions material, sehingga disingkat komposit. Jadi komposit itu sebenarnya singkatan, karena kalau dalam bahasa Inggris composition material, ya komposit itu. Jadi pada material komposit itu dua atau lebih material yang memiliki sifat fisika dan kimia yang sangat berbeda, tapi ketika kita kombinasikan, itu dia akan memberikan fungsi tertentu, fungsi yang kita butuhkan, fungsi yang kita harapkan bisa diaplikasikan untuk kebutuhan kita, gitu, kebutuhan masyarakat, kebutuhan teknologi, gitu ya. Jadi ketika dia berada sendiri-sendiri gitu, dia memiliki sifat lain. Tapi ketika digabungkan, dia memiliki sifat yang berbeda dengan sifatnya, sifat aslinya gitu. Ya. Misalnya saja pada pesawat terbang. Ya, jadi pesawat terbang itu materialnya itu adalah material komposit. Kemudian ada yang kita kenal dengan zeolit. Jadi zeolit ini merupakan mineral aluminosilikat terhidrasi. Jadi susunannya itu adalah aluminium, kemudian silikon, kemudian ada oksigen dan ada terikat oleh air. Air itu hidrogen dan oksigen juga ya. Nah, jadi kalau zeolit itu dia itu terikat, jadi terikat atau terbentuk melalui interlink antara tetrahedra alumina dan silika. Alumina AlO4 dan silika itu SiO4. Jadi itu zeolit ya. Jadi umumnya zeolit ini kita aplikasikan sebagai adsorben biasanya untuk menarik logam-logam berat atau menarik polutan misalnya, atau menarik unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang kita inginkan gitu, yang kita butuhkan atau yang ingin kita pisahkan dari limbah misalnya atau dari campurannya gitu ya. Nah, adapun skema pengklasifikasian, jadi ini merupakan skema pengklasifikasian material. Jadi material itu ada yang secara alami terbentuk, kemudian ada yang kita sintesis. Jadi kalau natural itu anorganik dan organik ya. Jadi terbagi lagi anorganik dan organik. Sementara sintetis itu berdasarkan ukuran. Jadi kita ingin yang ukurannya besar. Nah, kalau ukuran besar ada lagi amorf, ada lagi kristalin. Nah, ini akan kita pelajari pada bab 4 ya, pada bab berikutnya. Apa itu amorf, apa itu kristal, bagaimana komposisinya amorf, bagaimana komposisinya kristal, bagaimana prosesnya sehingga kita dapat kristal, bagaimana prosesnya sehingga kita bisa dapat material amorf.
Nah, kalau amorf ini lagi dibagi lagi, ada anorganik, ada organik ya. Kalau organik itu yang harus diingat dapat didegradasi, dapat diurai. Ya, kalau anorganik itu umumnya tidak dapat diurai atau didegradasi, misalnya logam ya. Nah, ini ada microscale. Jadi ini berdasarkan ukurannya. Nah, ini yang lagi marak-marak sampai saat ini tuh ya nanoteknologi. Ya, itu tidak asing di telinga kita ya. Jadi nanoteknologi itu merupakan material sintetis. Ya, dengan ukuran nano atau 10 pangkat minus 9 ya. Jadi ini pengantar kimia material hari ini. Jadi semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian mengenai materi-materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah kimia material ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.